Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, di saat penularan kasus COVID-19 varian Omikron terus merebak di Jakarta dan imbauan Pemprov DKI untuk tetap berada di rumah, Gubernur Anies Baswedan justru keluar kota menghadiri acara partai politik. Benarkah ini demi 2024? Ya, kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Telah bergabung bersama kami Bapak Syarif, anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, dan juga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Bapak Gilbert Simanjuntak. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Kita ke Pak Syarif terlebih dahulu. Pak Syarif, Omikron sedang meningkat di Jakarta. Pemprov DKI sendiri mengimbau agar warga DKI untuk tetap berada di rumah. Namun sikap yang bertolak belakang ditunjukkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan justru pergi keluar kota menghadiri acara partai politik P3. Benarkah Anies Baswedan ini sudah hilang fokus demi 2024? Menurut saya tidak ya. Pekerjaan-pekerjaan penanganan COVID tetap jalan dan saya juga menjadi tahu juga bahwa setiap minggu juga ada rapat-rapat bersama Satgas. Jadi itu satu hal. Kedua, tentang di Yogyakarta itu kan undangan yang sudah sejak lama disampaikan oleh pengurus DPW Jogja, lalu kemudian teragendakanlah di hari Senin itu ya. Sebelumnya kan hari Minggu sorenya kan Pak Anies hadir di acara DPW P3 di Jakarta ya, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jogja. Menurut saya tidak ada masalah di dalam kunjungan Pak Anies itu. Cuma kalau tadi kita dengar tadi dari pernyataan Pak Wagub ya saya sependapat bahwa janganlah dipolitisasi seperti itu. Pekerjaan tetap jalan dan berbagi tugas dengan Wakil Gubernur saya tahu sendiri. Pak Syarif, agak susah kalau dibilang jangan dipolitisasi karena kita dengar sendiri tadi cuplikan misalnya ketika di Bantul di P3 Mas Anies menghadiri acara di sana, kemudian ada teriakan-teriakan presiden, presiden, presiden. Bagaimana kemudian meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi kalau memang acara yang dihadiri adalah acara politik? Ya, kalau dari sisi seperti itu ya tidak bisa terhindarkan terjadi politisasi. Cuma Pak Aniesnya sendiri dalam konteks menghadiri undangan kan tidak seperti itu. Beda kalau dalam acara kampanye ya kan, itu kan beda. Jadi tergantung pada situasi seperti itu. Kalau ada teriakan-teriakan itu kan di luar kendali Pak Anies sendiri dan di luar kendali panitia di sana menurut saya. Oke, baik. Pak Gilbert, tanggapannya? Menarik. Selamat sore Pak Syarif dan teman-teman. Ini agak menarik memang. Betapa sebuah hasrat itu tidak bisa kemudian mengalahkan logika. Jadi birahi politik itu harusnya dikekang pada saat kita masih menjabat. Karena tujuan kita waktu maju sebagai gubernur kan ingin mensejahterakan rakyat. Kita tidak menghalangi seorang mau maju, itu hak setiap individu lah, tidak ada masalah. Tetapi ada tempatnya, ada waktunya. Ini kan masih terima gaji sebagai gubernur DKI, kemudian kasus COVID ini sedang tinggi-tingginya di DKI dan tidak ada penjelasan. Kenapa waktu ke sana ada, untuk ke Jogja ada waktu. Karena di Jogja ini bukan urusan Mukernas atau kemudian Raker atau Munas, bukan. Itu musyawarah kerja wilayah Jogja. Ada gubernur Jogja yang mengurusi itu, ada Kesbangpol Jogja. Tidak usah terburu-buru ke sana pada saat di sini kasus bertambah dan ada yang meninggal. Sama sekali tidak ada penjelasan dari gubernur dan saya kira berlebihan juga ini sikap dari Pak Wagub ini. Karena harusnya Pak Wagub mengingatkan gubernur agar berbicara dan bekerja tampil ke publik. Bukan mengambil alih semua. Saya kira wakil gubernur juga tidak pada tempatnya berbicara demikian. Jadi etika politik yang tidak dijaga dengan baik. Karena kemudian ini kan rakyat yang dikorbankan. Rakyat itu butuh pemimpin dalam kondisi sekarang. Apa persiapan yang dilakukan DKI? Emangnya ada pembicara selama ini? Tidak ada, cuma Pak Syarif yang tahu. Jadi kita semua ada yang tahu di DPRD. Baik, Pak Gilbert. Kemudian banyak pihak juga yang mengait-ngaitkan dengan kondisi di ibu kota yang semakin meninggi kasus COVID-19-nya, terutama karena adanya varian Omikron ini, seperti misalnya tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit darurat di Wisma Atlet yang juga sekarang sudah mencapai angka 59%. Saya ingin memberikan gambarannya juga ke Pak Gilbert dan juga Pak Syarif bagaimana kondisi di sana sore hari ini. Sudah ada rekan kami Yusrin Zata yang
akan melaporkan langsung dari Wisma Atlet di Kemayoran. Yusrin, bagaimana kondisi di Wisma Atlet untuk sore hari ini? Apakah semakin bertambah atau bagaimana datanya? Silakan. Wahyu, hingga data yang kami dapatkan dari Selasa pagi tadi, saat ini jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran ini berada di angka 4.814 pasien. Ini data per Selasa pagi tadi. Dan kemudian kapasitas tempat tidur sendiri yang tersedia ini ada 8.173 dan tersisa 3.359. Ini berarti jika kita hitung bed occupancy rate atau keterpakaian tempat tidur ini berada di angka 59%. Menurut keterangan dari Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Dr. Bintoro Sumego, ini menyatakan jika penambahan kasus atau pasien harian di Wisma Atlet selama sepekan terakhir ini berada di rata-rata 150 hingga 200 pasien per harinya. Untuk tower sendiri yang digunakan ini sudah keempat tempatnya ini digunakan, yaitu tower 4, tower 5, tower 6, dan juga tower 7, di mana sekitar minggu lalu ini tower yang digunakan hanya tower 5 dan 6 saja, namun pada pekan lalu tower 4 sudah mulai digunakan dan juga tower 7 ini mulai dioperasionalkan lagi pada kemarin. Dan kemudian untuk pasien Omikron sendiri yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini ada 103 pasien, di mana memang mayoritas dari pelaku perjalanan luar negeri, yaitu ada beberapa negara, diantaranya dari Arab Saudi, Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Sejumlah antisipasi ini dilakukan oleh pihak RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mengantisipasi dan juga merespon naiknya kasus COVID-19, terutama di DKI Jakarta dan juga di Indonesia sendiri, seperti misalnya menyiapkan personel, yaitu tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan juga tenaga kesehatan pendukung lainnya, yang kemarin ini tenaga kesehatan ada di 100, maksud kami berada di 1.700-an yang bertugas di sini. Namun untuk hari ini tenaga kesehatan yang on duty atau yang bertugas di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini berada di angka 2.052 orang tenaga kesehatan. Kemudian alat-alat medis seperti misalnya obat-obatan dan juga alat kesehatan ini dimaksimalkan penggunaannya. Dan kemudian juga akomodasi seperti yang tadi kami katakan sebelumnya, penggunaan tower-tower yang sebelumnya tidak digunakan ini kembali dioperasionalkan akibat naiknya kasus harian. Wahyu. Ya, baik Yusrin Zata, terima kasih atas laporan Anda langsung dari RSDC Wisma Atlet. Dan kita lihat Pak Syarif dan juga Pak Gilbert bahwa ternyata keterisian di RSDC Wisma Atlet mencapai 59%. Hari ini ada sekitar 4.000 pasien COVID-19 di DKI Jakarta yang dirawat di RSDC Wisma Atlet. Apakah kemudian sikap dari seorang Gubernur DKI Jakarta seperti Anies Baswedan memang harus tahu waktu menahan diri untuk bersafari politik? Betulkah bahwa Anies tidak peka terhadap kondisi di wilayah yang dipimpinnya? Kita akan bahas mengenai masalah ini setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, bagaimana tanggapannya melihat tadi laporan langsung dari rekan kami di RSDC Wisma Atlet mengenai kondisi pasien COVID-19 yang terus meningkat di RSDC di tengah kemudian adanya safari yang bernuansa politik yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta? Ya, tadi gambaran yang disampaikan tentang Omikron yang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ya. Bagaimana gambarannya di RSUD? Alhamdulillah di RSUD itu terkendali dan di kenaikan di Wisma Atlet seperti yang dilaporkan tadi, alhamdulillah juga terkendali. Tetapi kalau ditanya tadi Pak Gilbert tadi ya, terkait dengan etika mungkin ya, bagaimana dengan safari politik, kalau disebut safari politik Pak Anies ke Jogja? Ya kalau etika kemudian menjadi persepsi kan, menjadi persepsi tergantung di mana melihatnya. Kalau Pak Gilbert lihatnya dari sebelah ya itu pasti disebut sebagai tidak etiket ya, tidak menunjukkan etika di saat seperti kondisi Jakarta Omikron sedang naik. Tetapi sepanjang yang saya ketahui bahwa tugas di hari Senin itu adalah Pak Anies itu menghadiri undangan.
Nah, setiap undangan kan wajib dihadiri. Oke. Kecuali acara itu adalah inisiatif dari Pak Anies. Kalau inisiatif Pak Anies, saya orang yang pertama kali mengkritik. Jadi menurut saya kalau dari sudut pandang etika bisa saja dikatakan bahwa itu tidak etis lah ya bisa acara seperti ini. Itu persepsi menurut saya. Tidak ada masalah pandangan seperti itu. Dan ini bagian dari kritik juga. Pak Anies lebih fokus kembali lagi ke Jakarta untuk fokus ngurusi COVID ini. Baik, Pak Gilbert, apa tanggapannya? Itu kan persepsi, apalagi juga ketika berkunjung keluar kota juga di masa libur, di akhir pekan, atau mungkin di tanggal merah. Kemudian kalau dari pantauan teman-teman PDI Perjuangan misalnya, kondisi di Jakarta itu seberapa mengkhawatirkan untuk COVID-19 ini? Berpolitik itu kan sebenarnya tujuannya untuk menjabat itu kan untuk mengurus rakyat. Kita melihat banyak contoh. Saya tidak usah sebutkan nanti dikatakan karena Anda terlalu PDIP sentris. Saya kira tidak. Tetapi kita banyak contoh dari kalangan partai politik PDI Perjuangan yang baik-baik begitu. Kalau kita melihat, kalau dikatakan ini persepsi kemudian sesuatu yang subjektif, tidak juga. Karena kita kemudian melihat bahwa ini bukan musyawarah nasional, musyawarah kerja nasional atau rapat kerja nasional. Tapi musyawarah kerja wilayah provinsi Jogja. Jogja kan punya gubernur, punya kesbangpol. Jadi kalau kita katakan itu ada parameter yang kita gunakan. Kenapa mesti ke sana? Karena ada gubernur yang mengurusi dan kemudian seorang manajer yang baik tahu prinsip manajemen pertama adalah job description dan first do first. Mana prioritas? Apakah kemudian prioritas adalah birahi politik atau prioritas kita adalah rakyat? Ya rakyat yang menentukan. Ya silakan Pak Syarif mau mengatakan apa silakan. Tetapi rakyat akan menentukan sikap nanti. Dan saya jadi penasaran apa yang akan terjadi di 2024 sebenarnya dengan cara berpolitik begini. Karena berpolitik kan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Kita tidak dalam rangka menggembosi, tetapi kita dalam rangka menyuarakan suara rakyat. Karena saya juga ada di sini karena DPRD, wakil rakyat begitu. Tetapi saya tidak merasa aneh melihat sikap dari Bung Anies begitu. Karena memang selama COVID gelombang kedua yang begitu heboh pun, saya tidak melihat sekalipun gubernur turun ke lapangan melihat kondisi, tidak. Tapi 2 kali pergi ke kebun binatang melihat harimau yang kena COVID. Buktikan ke saya di mana gubernur turun melihat penderita COVID, tidak ada. Jadi ya ini memang tidak aneh buat saya karena saya sudah melihat realita yang begitu. Gitu. Oke, jadi ya baik. Apapun persepsi ya silahkan saja, tapi biar rakyat yang menilai sendiri deh. Oke, baik Pak Syarif, apakah betul gubernur tidak memiliki prioritas dalam hal ini? Ya, saya dikatakan ya tadi, saya katakan tadi dari awal bahwa Pak Anies itu ya menghadiri undangan. Kalau dikatakan dari awal dari pokok masalah pokoknya dulu ya, itu menghadiri undangan. Apakah kemudian harus diambil mana prioritas? Itu kan jadwal itu sejak lama. Ya. Jadwal undangan itu sejak lama. Saya mendengar justru kabarnya berkali-kali mundur. Berkali-kali mundur. Karena itu ketika pas waktunya tidak bisa mundur lagi. Satu hal ya. Kedua tentang Omikron. Bagaimana Pak Anies menangani pandemi ini? Catatan dari Pemprov DKI Jakarta dengan by data semua terbuka. Apa yang dilakukan oleh gubernur dalam menangani COVID itu terbaik. Terbaik. Menurut saya terbaik. Nah sekarang bagaimana untuk Omikron? Tadi kan ada catatan penting dari Presiden ya. Pak Anies sudah membuat skenario untuk menangani Omikron ini, tapi tadi dikatakan harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam waktu dekat ada evaluasi untuk PTM misalnya, belajar mengajar tatap muka akan dievaluasi. Itu sudah ada skenario yang dibuat oleh Pak Anies, bukan berarti Pak Anies tidak fokus atau abai terhadap kondisi Jakarta. Saya seperti itu. Oke. Atau jangan-jangan memang sudah ada bagi tugas antara gubernur dan wakil gubernur begitu ya. Kalau misalnya gubernur sedang di luar kota atau memang khusus melakukan aktivitas tertentu di bidang tertentu kemudian untuk penanganan COVID-19 dilakukan oleh wakil gubernur misalnya. Ada tidak? Jangan-jangan ada pembagian seperti itu Pak Syarif? Iya kalau pembagian tugas ya seperti pada umumnya satu pasangan ya. Tentu kalau yang satu berhalangan diganti oleh yang sedang
sedang aktif, itu menurut saya biasa saja. Tetapi dimanapun ya, di beberapa pemerintahan itu gubernur ya yang mengambil keputusan tetap. Tetapi Wagub dalam posisi meneruskan tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh gubernur itu sendiri. Oke, Pak Syarif, tapi masih menjadi penasaran tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Gilbert, ini kan kemudian acara dari partai politik adalah sekelas Muskerwil, bukan kemudian musyawarah nasional seperti itu. Anda yakin bahwa kedatangan Anies ke Yogyakarta ini tidak ada kaitannya dengan agenda 2024? Ya kalau menurut itu tanya langsung ke Pak Anies ya. Menurut saya sih tidak. Pendapat saya sama dengan Pak Wagub. Masih jauh dikaitkan. Percuma saja dikaitkan, masih lama. Jadi kalau misalnya Pak Anies punya birahi politik, ya itu urusan Pak Anies ya. Tidak ada urusan dengan saya, tidak harus urusan dengan Gerindra. Tapi dalam pandangan saya, ketika dibenturkan urusan pandemi dengan kehadiran Pak Anies, ya menurut saya ya berbeda. Karena sudah ada penanganan-penanganan yang disusun oleh Pak Anies. Baik, Pak Gilbert, benar 2024 masih jauh, tidak perlu dipolitisir kunjungan Anies Baswedan ke Yogyakarta dan juga kota-kota lainnya? Saya tidak melihat 2024 justru karena terlalu birahi, makanya masih 2024 kok dari sekarang udah ngebet begitu. Ini yang justru persoalan, kan Anda tadi juga bilang Bung Wahyu bahwa ini masih jauh, kenapa kemudian ikut kegiatan politik sementara di sini ada sesuatu yang sedang genting. Masyarakat butuh kepala daerah, lalu kemudian kenapa memprioritaskan birahi politiknya, masih jauh 2024, saya setuju. Justru itu yang menjadi aneh. Kalau dikatakan rumah sakit umum daerah tadi oleh Pak Syarif itu kosong, ya jangan melihat hanya rumah sakit umum daerah, jangan hanya melihat mana yang disukai begitu. Kalau kemudian dikatakan DKI terbaik, di mananya terbaik? Kasus paling tinggi, kematian paling tinggi, fasilitas paling amburadul, gas tidak ada, tempat tidur tidak ada, kuburan tidak ada. Karena pusat turun tangan, lalu kasus ini terselesaikan. Berharap kepada DKI sendiri waktu kemarin tidak ada. Dan semua biaya pengobatan pasien COVID di Indonesia masih ditanggung pusat. Saya kira kita mesti melihat hal ini dengan jelas. Kalau dikatakan ada pembagian kerja, memang saya melihat ada yang aneh ini. Makin kemari saya melihat bahwa ada pembagian kerja yang tidak baik sebenarnya antara gubernur dengan wakil gubernur. Terkesan wakil gubernur ini sengaja dibiarkan tampil terus di media untuk kemudian persiapan jadi gubernur. Sedangkan gubernur tidak pernah muncul pun di rapat paripurna. Masa berhalangan terus, orang datang bulan aja cuma 2-3 hari, masa ini datang bulan terus? Kan tidak mungkin. Masa selama kemudian kami ada di DPRD tidak pernah datang paripurna? Ini kan menjadi aneh, masa berhalangan terus? Aneh loh. Saya kira ini mesti kita betulkan, dan dalam hal begini, etika politik itu mesti dijaga, kan masih terima gaji. Ya fair-fair aja lah. Jadi semacam satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya, gubernurnya tugas 2024, wakil gubernurnya tugas untuk gubernur begitu, ya, Pak Gilbert maksudnya? Itu kesan yang muncul di kita sekarang. Baik. Baik, kalau begitu kita nantikan saja bagaimana, kita akan pantau terus apakah kemudian akan lebih baik lagi penanganan kasus COVID-19 terutama di ibu kota menyikapi safari yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Terima kasih Pak Gilbert, Pak Syarif sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.